Ya, technical analysis kali ini kita akan menyoroti bagaimana dengan prospek ke depan terkait dengan pound sterling yang kemarin sempat rally sampai 1.2340-an dan juga crude oil yang sudah mendekati level resisten 72.73. Bahkan pagi ini pun sudah mendekati level 74. Nah, masalahnya adalah di level 7273 atau bahkan sampai level 74 ini ada pertanyaan yang sangat membelenggu. Apakah ini saatnya crude oil akan melanjutkan rally sampai level 80 atau justru kembali tertekan? Kalau ingat dengan pola grafik yang sebelumnya, symmetrical triangle yang cenderungannya sudah tembus, targetnya belum selesai. Tapi juga secara teorinya memang triangle tidak harus untuk mencapai target. Tapi apakah resistennya berhasil tembus apa tidak, itu yang akan kita lihat dari sisi teknikal untuk kali ini. Dan untuk gold atau emas yang ternyata sedikit lebih tinggi ya, dengan level terendah terakhir adalah 1934, tapi kemarin hanya mencapai 1949. Apakah ini juga momentum bahwa mereka akan terjadi reversal atau titik balik? Kita akan lihat dari grafik berikut ini. Ya, seperti biasa kita akan awali terlebih dulu outlook dari DXY atau indeks dolar untuk melihat seberapa besar peluangnya untuk terjadi U-turn ataupun titik balik dari ketiga market tadi. Ya, kalau Anda lihat di sini, sebetulnya US dollar pun sedang mengalami reversal. Ya, ini adalah grafik keempatnya. Jadi kalau misalkan yang lebih simpel, saya tinggal tarik garis resisten di situ. Saya tinggal hubungkan antara dua titik ekstrimnya dan kita akan melihat di sini level yang paling tinggi adalah di level 103. Berarti kita bisa tandai di sini bahwasannya level resisten yang memungkinkan untuk terjadinya pertahanan yang cukup besar yaitu adalah di level 103.53. Nah, masalahnya adalah level untuk saat ini sendiri masih berjalan di 102.60-an. Jadi sangat wajar kalau teman-teman melihat posisi di siang hari di sesi Eropa ini, gold ataupun bahkan pound sterling sedang mengalami penurunan karena dampaknya adalah terkait dengan potensi penguatan terlebih dulu dari US dollar. Itu berarti kita katakanlah dengan kenaikan tersebut bisa mencapai level tersebut. Ya, ini berarti sekedar menguji area resisten, kemudian tentunya terkait dengan data nanti malam. Apakah nantinya dia akan rejection, itu akan sangat bergantung kepada hasil datanya. Relatif lemah atau relatif kuat. Kalau relatif lemah berarti kita akan dapatkan rejection persis dengan skema yang terjadi di grafik ini. Tapi kalau tidak, maka hati-hati, ini bisa saja ditembus dan itu berarti penanda untuk reversal dari US dollar itu sendiri. Dan berarti itu belum menandakan reversal untuk tiga market tadi. Nah, tinggal kita lihat, coba terlebih dulu dari sisi grafik daily-nya. Kalau misalkan ternyata dilihat dari candlestick-nya sangat mendukung untuk penurunan, maka bisa saja malam hari akan terjadi tekanan turun kembali. Dan ternyata kemarin ditutup dengan bearish. Tapi hati-hati, karena kita masih juga menantikan atau mencurigai kemungkinan posisinya agak sedikit, ya mungkin titik balik ya. Kalau kita perhatikan titik baliknya berarti kita tandai saja dengan level support ini. Nah, ini berarti di level 101.93. Saat ini 120.60, saya rasa kalaupun misalkan dia berbalik turun, hati-hati saat dia sudah mendekati level ini. Karena yang dikhawatirkan adalah begitu dia turun, nantinya dia akan dipantulkan kembali. Nah, permasalahannya juga adalah bertepatan dengan akhir bulan. Periode akhir bulan yang biasanya menguatkan US dollar. Tapi, seperti yang sudah dijelaskan di hari Senin, bahwasanya kemungkinan hal tersebut sudah terjadi lebih dini, lebih awal, dan itu terjadi sejak hari Senin yang lalu. Nah, kemudian kita coba cek lebih dulu dari US Treasury Yield yang ternyata gerakannya berlawanan. Maka dari itu kemungkinan, kalau seperti ini saya lebih berharap biarkan saja dia mengalami kenaikan, supaya berarti seimbang dengan apa yang terjadi pada US dollar saat ini. Lalu kemudian nantinya barulah diharapkan terjadinya rejection. Dan itu berarti kita harus menantikan terlebih dulu dengan level 3,627%. Tapi kalau misalkan dilihat dari grafik keempatnya, kelihatannya juga tidak terlalu besar ya, karena dampaknya juga terlihat di sini area resisten 3,627% cukup dekat, kemudian juga sangat potensial untuk terjadinya rejection, sehingga kita bisa harapkan penurunan akan secara bertahap mengajak juga US dollar akan kembali turun. Nah, bagaimana dengan outlook dari gold ataupun pound sterling dan juga oil? Kita cek bersama-sama. Ternyata kalau kita perhatikan emas sesuai dengan skema yang kita inginkan, dia masih tetap dalam fase penurunan dan juga perhatikan di level ini. Saat dia mengalami kenaikan, dia tertahan di level 1973 yang merupakan Fibonacci retracement 50%. Ingat bahwasanya
saat kita membentuk area atau menarik area Fibonacci retracement ini, kita tarik dari puncak ke titik bawah, itu berarti menandakan sedang terjadi penurunan, sehingga kenaikan yang terjadi kemarin atau sampai saat ini itu merupakan pullback-nya. Dan itu berarti yang kita harapkan berikutnya adalah terjadinya penurunan lebih lanjut. Dan hati-hati, di sini saya terbagi dua, teman-teman. Saya terbagi dua antara pertama, dia akan tertahan di level 1943.90, artinya di 0%, atau yang kedua, tertahan di kisaran 1933-1934. Nah, mana yang kemungkinan bisa terjadi? Well, kita belum tahu, tapi semakin tekanan besar, maka peluang untuk tembus level 0% semakin tinggi. Artinya, bisa saja dia terjadi penurunan lebih lanjut sampai at least di kisaran ini. Ini adalah level historical price, dan mungkin saja nantinya barulah muncul yang namanya stronger demand atau demand yang jauh lebih kuat di kisaran 1933 tadi. Nah, tapi catatan pula, kalau ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, katakanlah dia tidak berhasil tembus 0%, maka kita bisa saja mendapatkan pantulan tersebut ada di level 0%, sehingga nantinya kita akan dapatkan yang namanya double bottom. Ya, betul sekali. Berarti double bottomnya, kalaupun Anda ingin memanfaatkan untuk melakukan buy, berarti Anda harus menggunakannya di dekat level 1943, tapi dengan catatan stop loss harus ditempatkan di bawah 1943. Mungkin saja sekitar 3 atau 5 poin dari 1943. Tapi kalau Anda cukup bersabar dan Anda menantikan level 1933, juga tidak ada salahnya. Berarti Anda lakukan buy di dekat 1933, asumsi saya adalah 3335, lalu kemudian stop loss-nya 3 atau 5 poin dari level 1933, dan itu adalah yang paling ideal untuk melakukan atau memasang stop loss. Nah, potensinya kemana? Kalau misalkan risk-nya adalah kalau ternyata dia ditembus 1943 tembus, 1933 tembus, maka dia berpeluang untuk mencapai atau menjangkau teritori berikutnya. Dan itu cukup dalam. Ya, ini berarti ada di kisaran 1914 ataupun 1912. Wow, cukup dalam. Jadi sebaiknya Anda tetap menggunakan stop loss. Kenapa kita mengincar zona buy di sini? Karena beberapa aspek berita fundamental yang tadi sempat disebutkan di video terpisah juga akan memberikan isyarat bahwa kemungkinan emas belum selesai dari uptrend-nya. Dan bahkan kalau kita bicara tentang prospek untuk kemungkinan di akhir bulan, biasanya Maret adalah kecenderungan untuk terjadi rebound kembali. Jadi kemungkinan setelah pertengahan bulan Maret, maka aspek yang paling potensial berikutnya adalah di akhir atau di penghujung Maret. So, hari ini atau malam ini kita sangat menantikan penutupan untuk bullish candle. Jika kalau misalkan kita lihat dari grafik daily-nya, sebetulnya isyaratnya sudah muncul dengan kondisi penutupan bullish candle kemarin. Jadi kita harapkan kita masih membutuhkan konfirmasi untuk penutupan bullish-nya. Sayangnya sampai saat ini masih bisa diganggu dan juga bisa dikacaukan. Di sisi lain, level 1960, 1940-an, dan juga 1930-an adalah level yang sangat ideal, dan sehingga kemungkinan Fibonacci retracement sangat dibutuhkan untuk konfirmasinya. Nah, yang terpenting adalah pokoknya selama dia tidak tembus di bawah level 61.8%, maka itu hanya dianggap sebagai correction. Kemudian kalau kita perhatikan dari grafik H4 sedikit, yang kita lihat kemarin betul-betul terjadi apa yang kita harapkan, yaitu pantulan terkait dengan double bottom kecil. Dan itu berarti dianggapnya sudah selesai, dan sekarang fokusnya adalah terkait dengan triangle. Jadi triangle ini, ingat teman-teman, posisinya adalah symmetrical. Jadi apapun bisa terjadi, yaitu terkait dengan penembusan support atau penembusan resisten. Jadi ini masih 50-50, sehingga yang harus teman-teman perhatikan untuk nanti malam, yaitu level ini. Ini berada di kisaran 1950-an. Jadi sangat cocok kalau dia lagi turun, berarti kita mengharapkan 1948, 1950, di mana kemarin level low-nya tertahan di level 1949. Selama dia tidak tembus, berarti Anda boleh follow buy atau lakukan switch strategi menjadi buy. Jadi Anda bisa lakukan di situ, lalu kemudian stop loss-nya di bawah 1948. Persis dengan grafik H1 tadi. Tapi kalau misalkan pun ini tembus, maka kesempatan terakhir kita itu adalah di level 61.8% grafik H4 yang ada di 1932. Jadi lagi-lagi cocok dengan apa yang terjadi di grafik H1 tadi. Ya, beralih kepada pound sterling, kita melihat posisi candle ditutup dengan bullish candle dan juga lagi-lagi berhadapan dengan resistance 1.23423. Kemudian kita juga belum lihat ada indikasi terkait dengan penembusan lanjutan supaya setidaknya mencapai atau menjangkau 1.24.000. Nah, masalahnya adalah kejadiannya kalau misalkan kita perhatikan lebih detail, saya perkecil grafiknya seperti ini, maka Anda bisa lihat di sini
level tertingginya cenderung sama, sementara di bagian RSI pun seperti ini, dan kita mungkin melihat tanda-tanda adanya overbought. Nah, sementara di grafik keempatnya jauh lebih kelihatannya adalah yang kemarin kita sempat ingatkan. Saya sempat mengingatkan kepada Anda kalau ternyata dia gagal tembus garis coklat ini, maka siap-siap prepare adanya rejection, dan itu yang sedang terjadi sampai saat ini. Jadi kita berharap nantinya kita akan bertemu lagi level 1.2264. So, sell masih bisa dilakukan, tapi dengan catatan stop loss-nya pasang di atas area 1.23340. Itu berarti mungkin 1.2400 juga menjadi resisten. Di lain sisi, kekuatan dari yang namanya rising wedge yang sebelumnya sudah confirm memang kemarin pun diganggu, dan kita lihat di sini dia terjadi pantulan, tapi so far lagi-lagi catatannya adalah selama dia tidak tembus garis coklat ini masih aman untuk lakukan sell. So hari ini kami juga melihat potensi bearish divergence-nya lebih kentara di grafik H4. So sell masih tetap preferable, kecuali kalau dia tembus 1.2440-an, silakan switch strategi menjadi buy. Selama dia tidak tembus, maka tetap pertahankan posisi sell Anda, dan termasuk juga kalau dia tembus di bawah 1.22800. Nah, terakhir di crude oil, ini yang tadi sempat saya katakan. Meskipun kita sempat lihat ini masih tetap ditutup bullish, tapi lagi-lagi arealnya ini sedang berhadapan dengan areal resisten cukup tangguh. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita akan dapatkan penembusan resisten atau justru terjadi rejection turun? Kalau kita perhatikan dari kondisi candlestick yang kemarin ditutup dengan short body candle yang memang putih, tapi tail bawahnya relatif lebih panjang daripada tail atas, maka kita hanya melihat ini potensinya adalah sebagai hanging man. Sehingga sebetulnya kalaupun Anda lakukan buy itu masih oke, tapi hati-hati begitu dia sudah cukup dekat dengan level resisten 74, ya seperti yang terjadi saat ini, sebetulnya ini ada indikasi untuk siap-siap rejection. Dan ini yang tadi saya sebutkan. Selama kita masih dalam tahapan yang sebetulnya sudah confirm dalam pola penurunan, maka ini hanyalah sebagai pullback, yaitu retest ke area resisten, dan kemudian nantinya diharapkan terjadi rejection. So, walaupun tadi pagi kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy, tapi hati-hati kalau sudah mendekati teritori 74 ataupun ya di sini ada 74.35 ataupun 74.50-an. Sebaiknya Anda siap-siap prepare untuk switch strateginya. Kalaupun Anda ingin lakukan sell, sebetulnya ini adalah alasannya. Kemungkinan koreksinya akan mencapai level 50% di level 70. Jadi yang paling aman kalaupun Anda ingin lakukan buy adalah menanti level 70-an dan atau mungkin saja 69. Ya, yang terpenting lagi, stop loss-nya harus ditempatkan di bawah level 61.8%. Jadi, yang relatif aman, Anda menunggu level buy di level 70 atau 71 itu relatif aman. Tapi kalau Anda lakukan buy saat ini, Anda agak riskan dan terlalu beresiko tinggi. Artinya, belum tentu dia akan melanjutkan penembusan. So, prepare untuk yang kemungkinan terburuk. Jadi kalau misalkan pun nanti malam terjadi, maka Anda boleh follow buy saat betul-betul confirm dia tembus di atas 74.35, yang berarti juga menggagalkan area dari triangle tersebut. Kalau nanti malam terjadi pembalikan terkait dengan efek dari data ekonomi, maka yang diharapkan adalah kondisi candlestick untuk perubahannya diharapkan terjadi reversal candle, yaitu berarti kita mengharapkan doji candle, baik itu di emas, pound sterling, atau bahkan di crude oil. Kalau itu yang terjadi, maka besok dengan sangat mudah kita akan melihat potensinya akan terjadi pembalikan dari ketiganya.